Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nur Ania Lestari, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dari Universitas Galuh Ciamis. Di video ini, saya akan membahas tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Seperti apa? Langsung saja simak videonya. Alat yang digunakan adalah 1. Senter, gelas 1, gelas 2, gelas 3, dan pengaduk. Dan bahan yang digunakan adalah air sebagai zat pelarut, gula pasir, susu bubuk, dan kopi bubuk sebagai yang tersuspensi. Pada percobaan 1, kita akan membuat campuran gula dengan air. Aduk hingga rata. Lalu, pada percobaan kedua, kita membuat campuran dari susu bubuk dan air. Aduk hingga rata juga. Yang terakhir, pada percobaan ketiga, kita membuat campuran dari kopi bubuk dan air. Baik, sekarang mari kita lihat jumlah fase yang terlihat secara fisik dengan indera mata kita secara langsung. Pada gelas pertama, hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini, tampak tidak terjadi perubahan fase atau pengendapan. Pada gelas kedua, tampak hanya terlihat satu fase, meskipun sebenarnya ada dua fase atau lebih. Keruh, tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Dan pada gelas ketiga, terlihat nyata terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, maka mari kita melihat efek tindal. Pada gelas ke-1, cahaya terlihat jelas, dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek tindal yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas 2, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah. Partikel-partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ini adalah koloid. Dan pada gelas ketiga, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Dari pengamatan yang kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa campuran gula dan air adalah larutan, campuran susu bubuk dan air adalah koloid,
campuran kopi bubuk dan air adalah suspensi. Contoh lain dari larutan adalah garam dan air. Contoh lain dari koloid adalah santan dan air. Contoh lain dari suspensi adalah tepung dan air. Demikian contoh dari sifat efek Tyndall dalam membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.